Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Putra dengan NIM 415220101. Di sini saya akan melanjutkan tugas UAS nomor 2 yang soalnya itu membuat sebuah website atau aplikasi yang berkesinambungan dengan UMKM yang ada di kampus. Baik, di sini sendiri saya membuat website dari Coti Cafe yang ada di depan kampus. Nah, untuk penjelasan proyeknya, latar belakang. Dalam tugas ini, saya membuat website ini untuk mendukung operasional Coti Cafe, sebuah kedai kopi yang berlokasi di depan kampus Universitas Mercubuana. Selama ini, pencatatan transaksi di kedai kopi sejenis umumnya masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dengan sistem pemesanan online. Hal ini mendorong saya untuk mengembangkan sebuah website yang dapat menjembatani kebutuhan pelanggan untuk memesan dengan mudah, sekaligus kebutuhan pemilik usaha dalam mencatat transaksi, stok, dan keuntungan secara lebih rapi. Baik, untuk tujuan pengembangannya itu yang pertama itu memudahkan pelanggan melihat menu dan melakukan pre-order sebelum datang ke counter. Nah, yang kedua, membantu pemilik usaha mencatat transaksi penjualan secara digital mengganti pencatatan manual. Yang ketiga, itu menyediakan laporan stok dan keuntungan dapat dilihat secara langsung tanpa perlu dihitung ulang. Lalu ketiga, itu fitur yang dikembangkan. Website ini terdiri dari dua bagian utama, halaman toko penampilan seluruh menu Coti Kopi yang dikelompokkan per kategori. Dilengkapi fitur pencarian, keranjang belanja, proses checkout dengan beberapa pilihan pembayaran yaitu kris, transfer bank, m-banking, itu ada BCA, BNI, Mandiri, dan BRI, dan tunai di counter. Nah, lalu berikutnya itu ada dashboard admin. Nah, dashboard admin ini digunakan untuk mencatat transaksi kasir secara manual, mengelola stok produk, menambahkan maupun mengurangi beserta alasannya, lalu memisahkan kategori minuman dan makanan. Namun sayangnya di COVID-19 ini belum saya tambahkan makanan, serta menampilkan rekap keuntungan berdasarkan periode waktu dan riwayat seluruh transaksi. Nah, yang keempat itu teknologi yang digunakan. Dalam mengembangkan, saya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun tampilan front-end yang digunakan langsung oleh pengguna. Pada sisi server atau back-end, saya menggunakan PHP untuk proses permintaan dari website dan menjembatani komunikasi dengan basis data. Basis data sendiri dikelola menggunakan MySQL melalui PHP MyAdmin yang berfungsi menyimpan seluruh data produk, transaksi, dan riwayat stok secara permanen. Sebagai lingkungan pengembangan, saya menggunakan XAMPP untuk menjalankan server Apache dan MySQL secara lokal. Yang kelima, cara kerja sistem. Pada tahap awal, data website ini masih menyimpan sementara di local storage, sehingga hanya dapat diakses dari satu perangkat. Saya kemudian mengintegrasikannya dengan basis data MySQL agar data tersimpan permanen dan data diakses secara konsisten. Ketika pengguna melakukan suatu aksi, browser mengirimkan permintaan ke server PHP menggunakan fetch. Server memproses dan mengambil atau menyimpan data ke MySQL, lalu mengembalikan hasil dalam format JSON untuk ditampilkan kembali ke pengguna. Yang keenam itu struktur basis data. Basis data Coti Coffee DB terdiri atas 4 tabel: produk, lalu ada transaksi item, dan stock log. Nah, kesimpulannya, ini yang terakhir, melalui pengembangan website ini saya belajar mengintegrasikan tampilan atau front end dengan mengelola data di sisi server back end dan basis data sesungguhnya, sehingga menghasilkan sistem yang dapat diterapkan untuk mendukung operasional usaha Coti Coffee. Baik, untuk penjelasannya cukup, kita lanjut ke demonya. Oke, ini tampilan
UI UX-nya, logonya juga sudah sesuai dengan logo Coffee Coffee. Dan ini oke. Baik, kita lanjut ke menu. Ini menunya bisa dilihat, bisa dipencet, barnya itu bisa dilihat. Terus misalnya kita mau kopi bisa pencet di sini coffee, signature dan coffee. Lalu misalnya mau menu coconut series atau creamy mouse, kita bisa pencet di sini. Oke. Lanjut ke fruit espresso. Nah, di sini ada dua macam. Non coffee dan milk tea ada tiga macam, lalu ada refreshing fruit tea juga ada tiga macam. Baik, untuk berikutnya di halaman tentang atau informasi tentang Coffee Coffee-nya tuh. Ini ada barnya di sini. Lalu kalau misalnya kita pencet ini juga langsung bisa langsung ke menu. Nah, baik, kita lanjut ke lokasi. Oh ya, di bagian sini, oh ya saya lupa bilang, di bagian ini merupakan bagian halaman komentar-komentar, karena ini lokasinya di kampus, jadi komentar ini diambil dari mahasiswa. Ini seperti americano juara banget, sekali teguk langsung melek mata pas buat sebelum kelas pagi. Tuh, baik. Nah, untuk bagian ini jika memasukkan email seperti ini, putrarama2626@gmail.com. Nah, terima kasih sudah daftar, info promo segera meluncur. Ini belum saya iniin ke emailnya, belum saya setin ke emailnya, tapi itu rencananya sih bakal dapat kode promo sebenarnya. Nah, baik, ini di bagian lokasi ada tuh lokasi, Meruya, nomor handphone, email, jam bukanya. Lalu di sini menu, dan ini juga bisa di bagian menu ini juga bisa dibuka tuh untuk langsung pindah ke halaman. Tuh. Baik. Untuk berikutnya itu ada di bagian pre-order online. Kalau ini juga langsung ke menu. Sama kayak seperti sebelumnya. Lalu untuk IG, TikTok, WA belum tersambung ya, karena belum disambungkan ke Instagram, TikTok atau WA yang asli dari Coffee Coffee-nya. Baik. Berikutnya misalnya kita membeli ini deh. Kita coba untuk membeli atau transaksi. Kita beli aren latte 1, lalu creamy coconutnya yang coconutnya 1, lalu non coffee-nya red bean milk ini 1. Nah, kita langsung nih. Nah, untuk pembayarannya sendiri ini ada QRIS, dan ini bisa di-scan. Nanti video scannernya akan saya lampirkan. Oke. Nih, lalu bisa di bank. Bisa ada 4 pilihan, BCA, BNI, BRI, Mandiri, atau cash in counter. Oke, kita coba kayak Chris ya. Misalkan ini sudah dibayar. Oke, kita bayar. Dan ini pesanan diterima. Nah, kode ini termasuk kode untuk ngambil kopinya. Kalau kopinya itu diambil di counter atau di toko terdekat. Oke, baik, kalau sudah kita lanjut ke ini, kasih dan admin. Saya sengaja meletakkan di sini karena sudut pandangnya website ini nih dipakai pengguna. Nah, karena kebetulan harus ada kasir dan adminnya, makanya saya masukkan di layanan saja dan tidak ada di bagian bar atas ini. Oke. Nah, ini stok produknya ada di sini. Tadi kan nanti sudah terbeli kan. Jadi 38. Nah, Amerika ini jadi 39. Tapi ini bisa ditambah. Kalau misalnya kita menambahkan nih. Tuh, bisa ditambah. Bisa kita tambah lagi ini 2. Tambah stok. Oke. Nah, jadi 40 lagi. Nah, di sini juga udah ada keterangan modalnya. Nah, untuk makanannya sendiri saya belum membuat, tapi bisa ditambahkan. Nih, misal nasi goreng. Bukan. Croissant
croissant, makanan. Kategorinya mungkin ini beverage. Enggak, ini aja kali ya, bread. Deskripsi singkatnya roti khas Prancis. Nih. Lalu harganya mungkin kita jual harganya sekitar mungkin 20.000. 20.000. 20.000. Modalnya itu bisa kayak 13.000 untuk modalnya. Nah, stok awalnya itu kita buat misal 10 aja, simpan produk. Nah, langsung ada. Dan ini bakal muncul langsung ada kan tuh, croissant ada. Ini minumannya, ini rotinya, makanannya lah maksudnya. Oh, ini saya salah, harus ini keterangannya makanan. Jadi entah kalau misalnya makanan nanti masuk ke sini. Oke. Oke. Kita lanjut dulu ke bagian yang tadi. Hasil admin. Oke, ini mungkin kita hapus dulu ya, stok produk ini. Makanan kita hapus dulu ini. Mungkin nanti aja. Kita lanjut ke rekap keuntungan. Nah, rekap keuntungan ini ada total omsetnya ada di sini. Terus ada total modalnya, total modal yang dikeluarkan, dan ini ada informasi keuntungan bersih yang diambil dari penjualan. Nah, ini juga tersampaikan apa aja yang dibeli sama konsumen. Nah, keterangannya di sini ada semua. Lalu riwayat transaksi nanti ada. Nih, contoh ini ada tuh pembelian kemarin tuh. Nah, toko online, sumbernya toko online. Nah, oke, baik, mungkin kita lanjut untuk mencoba pembayaran via Kris. Nih, mungkin saya bakal beli kayak misalnya nih, grapefruit americano sama refreshing fruitnya nih, jasmine lemon tea. Bayar via Kris. Nah, oke. Ini saya pakai HP satu lagi untuk mencoba untuk scanning. Oke. Bisa. Keterangannya di sini ada Coty Coffee Pay promo Poro MVKZ. Ini mungkin kode kode pesanannya, dan ini nomor kode pesanannya. Tapi ini bisa. Tapi tidak membuat pembayaran asli karena ini hanya demo aja. Baik. Jika sudah selesai bayar. Nah, ini kodenya. Baik, selesai. Nah, ini bagian produknya nih, kalau misalnya ke database ini terlihat, wah, agak berproses ya karena mungkin jaringan saya sedang gangguan. Yang pastinya ini sudah aktif, maksudnya sudah terkonek. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.